Pria ini ditabrak mobil saat sedang menelepon, hingga tubuhnya terpental cukup jauh. Namun alih-alih berhenti, pengendara mobil itu justru dengan sombong melemparkan botol bir ke arahnya. Pria itu menatap ke arah plat nomor mobil tersebut. Temannya bergegas ingin membawanya ke rumah sakit, tapi pria itu malah menyuruhnya mengikuti mobil yang menabraknya. Luka di perutnya cukup parah. Ia pun akhirnya pergi ke rumah sakit dan bahkan mendorong ranjang pasiennya sendiri. Saat perawat datang, ia langsung meminta diantar ke ruang pasien. Dokter pun datang hendak menangani lukanya, tapi pria Vrindavan itu menolak. Ia ingin mengobati dirinya sendiri. Ia mulai menjahit lukanya di bagian perut, membuat para dokter hanya bisa melongo. Ia menahan rasa sakit dan membalut lukanya sendiri. Setelah selesai, bukannya istirahat, ia malah langsung mengenakan bajunya kembali. Tak lama kemudian, temannya datang dan ingin memeriksa keadaannya. Tapi pria itu justru bertanya, kemana perginya mobil itu? Temannya menjawab bahwa mobil tersebut kini menuju kampung halamannya. Di tengah percakapan, sang dokter menawarkan suntikan untuk mengurangi rasa sakit. Tapi pria itu menolak, dan hanya meminta dokter menyiapkan ambulans untuk mengantarkannya ke kampung. Di kampung, sebuah festival warna sedang berlangsung. Polisi berjaga mengamankan acara, namun tiba-tiba sekelompok mafia datang membuat keributan. Mereka bahkan melempar polisi hingga semua warga ketakutan. Saat itu, sebuah ambulans tiba, dan pria Vrindavan turun sambil masih memegang infus darah. Ia melihat mobil yang menabraknya, lalu bertanya lantang, siapa pemilik mobil ini? Sontak semua orang menoleh, termasuk ketua mafia. Tanpa ragu, pria itu mencabut infusnya, lalu menghantam kaca mobil hingga pecah hanya dengan satu pukulan. Ketua mafia marah besar dan memperingatkan bahwa pria itu kini berurusan dengan mafia kelas kakap. Namun pria Vrindavan justru menghampirinya dan mengejek, kau jelek sekali, dengan perut buncit seperti itu. Ucapan itu membuat mafia semakin murka. Anak buahnya langsung maju menyerang, tapi pria Vrindavan berbalik dan menghajar mereka satu persatu. Dengan kekuatan luar biasa, dia mengalahkan semua anak buah mafia yang datang silih berganti. Kini giliran ketua mafia. Pria Vrindavan mengambil sorban kuning, melilitkannya ke leher si ketua sambil memuji-muji dengan nada mengejek. Tiba-tiba, ia melemparkan ketua mafia itu jauh ke belakang dan terus menghajarnya tanpa ampun. Bahkan sebuah bajai pun dibuat terbang oleh kekuatan pria Vrindavan. Ketua mafia dibuat tak berdaya. Di tengah pertarungan, pria itu sempat meminta suntikan pada seorang dokter, lalu menyuntikannya sendiri ke pinggangnya tanpa bantuan siapapun. Ia pun memperingatkan si mafia, jangan pernah ganggu warga lagi. Setelah itu, ia pergi begitu saja, berbaring santai di atas ranjang pasien yang dibawanya dari rumah sakit. Warga kampung pun tertawa puas melihat ketua mafia yang kini terhina dan tak berdaya.